Bagaimana hukum menerima hadiah kontes perlombaan dan harus mengeluarkan uang sejumlah 50.000? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa jamaah Yas'alunak Islam Solusi Kehidupan, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Majelis Yas'alunak Islam Solusi Kehidupan, yang pada kesempatan kali ini kita bersama guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA akan membahas permasalahan-permasalahan terkait akidah, ibadah, muamalah, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya seputar pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan yang pada kesempatan kali ini adalah edisi spesial, yang mana pertanyaan yang masuk dari para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ya, kita tahu bahwa para mahasiswa itu sangat kritis terkait permasalahan-permasalahan muamalah. Ya. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama masuk dari Kifayatul Ain. Ya. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan menerima hadiah dari orang yang bekerja pada perusahaan yang haram? Jika tidak, bagaimana cara menolaknya agar orang yang memberi hadiah tidak sakit hati? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Memberi hadiah itu sesuatu yang baik, ya. Menerima hadiah adalah sesuatu yang dibolehkan. Pertanyaannya, menerima hadiah dari orang yang bekerja pada perusahaan yang haram. Nah, tentu saja apakah diduga kuat penghasilannya 100% dari perusahaan itu atau campur, ya kan? Nah, ini kalau 100% dari situ misalnya tukang judi atau apa begitu, toko minuman keras, atau diduga kuat 100% dari situ, berarti diduga kuat ya duitnya ini yang dihadiahkan adalah juga dari situ, ya haram juga, diduga kuat, ya kan. Ya bisa saja juga dari sumber yang lain, tapi kan kita melihatnya nahkum bidzahir, ya, kita menyimpulkan sesuatu itu zahirnya apa, ya kan begitu. Nah, kalau zahirnya dia itu ya selain memang bekerja di situ, dia juga ada penghasilan yang lain, sabetan yang lain, ya kan. Nah, tidak boleh ya kita menyimpulkan 100% ya dari situ. Ya, kalau dia muslim tentu al aslu fil Islam, fil muslim itu adalah al adl, ya, al iman. Ya, diduga kuat penghasilannya seorang muslim itu ya baik, ya kan. Nah, tapi karena memang dia bekerja di situ agak ragu juga, ya, karena dalam hal ragu ini kalau tidak sampai hati, tidak enak hati bertanya, ya kan, takut menyinggung, ya begitu. Iya, tentu ini melihat dan mempertimbangkan indikasi, ya, indikasinya ya lebih berat kemana, ya kan begitu. Ya, indikasinya ya 50-50, ya itu bisa diambil, nanti disisihkan, tafriqah, ya kan, manfaatkan 50% dari hadiahnya, kemudian disalurkan lagi kepada tujuan sosial atau untuk infrastruktur jalan atau apa begitu, ya kan. Itu bisa, ya kan, tafriqah, ya. Kalau lagi-lagi jadi penting setiap orang itu nahkum annas bidzawahirihim,
memposisikan orang itu sesuai dengan zahirnya. Zahir orang bagaimana muslim, dan pada dasarnya muslim itu beriman, dan pada dasar beriman itu menghindari yang haram dan hanya memanfaatkan yang halal, kan begitu. Ya. Tapi lagi-lagi kalau ada indikasi, ya sudah, indikasinya berapa begitu ya. Jadi mencoba menjadi memberikan justifikasi kesimpulan yang adil insya Allah. Jadi demikian di tamyiz dan di tafriqah, dipilah ya. Ya, dipilah-pilah ya. Baik, jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya masih dari Kifayatul Ain ya. Semisalkan ada si kakak memberikan sebuah rukok untuk adiknya dengan tujuan agar si adiknya dapat membangun kehidupan di masa depan. Tapi si adik tidak memanfaatkan rukok tersebut dengan baik, sehingga membuat si kakak jadi berubah, tidak ikhlas dengan rukok itu. Akhirnya sang kakak meminta kembali rukok tersebut. Apakah diperbolehkan? Ya, kakak, apalagi kalau ada wasiat dari orang tuanya, titip ini adikmu ya dididik dan seterusnya. Tidak pun ya kan dari alur cerita berarti motif si kakak ini ingin mendidik ya, itu kan jelas ya dari posisinya lalu dari konteksnya. Maka juga yang dia lakukan adalah memberikan rukok, tidak memberikan uang cash ya kan. Berarti kan sesuai. Jadi antara motif dan dugaan motif memang posisi sebagai kakak ya penanggung jawab keluarga begitu ya. Udah cocok tuh, klop. Ya, berarti dia itu untuk mendidik ya, mengedukasi adiknya. Oke. Kasih. Tentu akan dipantau oleh kakaknya. Ini gimana? Setelah berjalan beberapa waktu kok adiknya ya nggak betul ya kan? Iya gitu. Kalau dibiarkan bisa saja rukoknya amblas ya kan? Yaitu berarti kan sayyi'ut tasarruf, si adiknya itu tidak pandai ya berbuat sesuatu yang baik, bahkan mungkin ya termasuk kategori yang safih. Dalam Al-Quran itu kan orang yang safih, yang tidak pandai mengelola kehidupan khususnya dana dan yang terkait dengan itu disebut safih. Yang safih itu ya harus diampu, bahkan diampu ya diawasi kan begitu. Jadi si kakak sudah betul tuh memberikan rukuk lalu dipantau ya kan. Nah, ternyata pada satu titik wah ini kalau dibiarkan ini rukuknya saja juga bisa amblas atau bagaimana. Tentu membiarkan tanda-tanda kemudaratan itu tidak boleh. Jadi segera si kakak untuk kemaslahatan adiknya, juga kemaslahatan harta benda, bahkan kemaslahatan juga keluarga, ya ditarik ya kan. Ditarik ya kan. Udah, ini rukuk saya ambil kan begitu ya, karena begini ya kan. Tentu dari ya membaca motif dan posisi fungsi si kakak, lalu indikasi-indikasi itu sudah tepat ya kan, bukan al-hibah al-mujarradah semata-mata hibah, tapi hibah ma'at tarbiyah, hibah dan edukasi, pendidikan ya kan. Ada tanda-tanda si adiknya ini sayyi'at tasarruf ya, tidak bagus ya kan mengelolanya kan begitu ya, bahkan mungkin termasuk kategori safih. Dan kalau safih memang harus ya, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian menyerahkan kepada orang yang safih, yang tidak mampu mengelola aset itu, harta yang diamanatkan kepadamu ya gitu. Itu jelas, maka itu perintah ya supaya harta itu kembali bisa dimanfaatkan
oleh keluarga. Jadi itu benar tindakan. Jadi tindakan seperti itu dibenarkan dan diperbolehkan. Berikutnya pertanyaan dari Anika Hakim. Apa hukum menerima sumbangan dari yayasan orang non-muslim untuk keperluan darurat seperti biaya pengobatan rumah sakit, sedangkan orang tersebut sudah berusaha untuk meminjam uang pada orang muslim, tapi orang belum memberi, padahal keperluannya sangat darurat? Ya, nah tentu dalam kondisi seperti itu boleh, ya kan. Jadi termasuk kan hubungan baik antar manusia, sesama kemanusiaan, dan itu lintas suku, lintas bahasa, lintas agama, ya kan. Dahulu juga rumah Rasulullah SAW itu terbuka untuk menerima kiriman dari tetangganya yang non muslim, ya kan. Nah, jadi Siti Aisyah menerima kiriman sayur atau gulai dari tetangganya yang non muslim, ya. Karena non muslim, Siti Aisyah tidak langsung bersemangat menyantapnya. Tanya dulu kepada baginda Rasul SAW, ya Rasulullah, ini tetangga kita ini baik gitu. Dia non muslim, Yahudi ya, tapi dia baik ya. Kirim ini gulai, ya kan. Bolehkah saya mencicipinya? Jawaban Rasul SAW, ya, Samillah, bacalah nama Allah, Bismillah, wakuli, dan makan. Begitu ya. Jadi penting ini Samillah, baca Bismillah, dan makan. Kalau ini kan bukan makan berarti, dan manfaatkan, kan begitu ya. Saya kira mirip lah. Jadi baca Bismillah itu tabarrukan, ya kan, dan terimalah. Ya, jadi halal insyaallah. Apalagi kondisinya darurat. Apalagi kondisinya darurat, tentu ini memprihatinkan. Mudah-mudahan menjadi teguran bagi tetangganya, saudaranya yang muslim, ya kan. Tentu ini ya mudah-mudahan jadi teguran ini kan. Sesungguhnya itu tidak perlu terjadi. Kenapa yang non muslim yang lebih peduli begitu kan? Ya tapi ya kasusnya seperti itu, Samillah, ya terima, Bismillah, ya manfaatkan, ya wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Muhammad Rifki Fauzi. Bagaimana hukum menerima hadiah kontes perlombaan dan harus mengeluarkan uang sejumlah 50.000 untuk pendaftaran ikut lomba tersebut? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab fikih itu pada bagian-bagian akhir ada kitab as-sibaq atau musabaqah. Ada tuh ya. As-sibaq, warami, dan lain-lain. Ya bolehkah musabaqah? Ini mirip ya kan? Ya musabaqahnya tapi untuk sesuatu yang tidak bersifat fisik, kontes itu kan perlombaan ya. Tapi ada syarat pendaftaran. Membayar sejumlah uang. Para peserta mendaftar ya dengan uang pendaftaran 50.000 per peserta, ya kan begitu ya. Yang tidak bayar atau tidak daftar ya jelas tidak ikut, tidak berhak. Nah ini ya kan. Kalau para peserta itu daftar berarti kan terkumpul duit tuh, apalagi pesertanya banyak kali 50.000 kan gede itu kan. Nah sedangkan hadiahnya tuh berapa nggak tahu ya kan. Bisa saja pinter ini dalam tanda kutip si penyelenggara panitia itu ya kan, bahkan ada lebihnya kan. Yang seperti ini tidak boleh karena ya peserta bayar dan tidak ada kepastian dapat menang atau enggak. Nah itu di situ kan, jadi ada gharar di situ, iya kan. Lain halnya kalau si panitia itu tidak memungut uang pendaftaran sepeser pun. Pokoknya ini untuk kemeriahan ya 17 Agustusan atau apa begitu ya.
1 Muharram atau 10 Muharram atau apa begitu harinya diumumkan, ya hadiahnya ini. Pokoknya daftar saja, siapa saja silahkan daftar, ya itu boleh. Itu boleh, kalau itu boleh, ya. Tapi kalau seperti yang ditanyakan tidak boleh karena ada gharar di situ, ya kan. Jadi permasalahannya itu dapat hadiah dari uang dikumpulkan, itu yang tidak boleh berarti ya. Iya. Dari pendaftaran. Orang itu ngasih tapi belum tentu dapat. Belum tentu dapat, ya. Iya. Kalau uang pendaftarannya dikembalikan lagi, boleh. Nanti yang daftar itu dikembalikan uangnya plus dapat hadiah, boleh kan. Jadi ada gorornya di situ, ya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Siti Maimunah, ya. Seorang ayah memberi hibah sebidang tanah kepada anak angkatnya, namun tidak disetujui oleh anak kandungnya. Apakah pemberian hibah tersebut sah menurut hukum yang berlaku? Yang dimaksud dengan hukum yang berlaku kan hukum positif barangkali ya, atau hukum nanyakan Islam. Ke hukum Islam. Hukum Islam mungkin. Nah inilah ya, mudah-mudahan hukum Islam menjadi hukum yang berlaku secara nasional, amin ya. Paling tidak menjadi hukum adat, ya. Mungkin ya kayak di Nangro Aceh Darussalam atau di mana itu Sumatera Barat atau di mana ya kan. Ada kesepakatan, bahkan ada semacam piagam bahwa adatnya bersandi syara, syaraknya bersandi kitabullah. Nah, ya, di Sunda juga ada hal-hal yang tidak keseluruhan adat, tapi ada bagian adat itu ya sudah disesuaikan dengan Islam, ya kan. Nah, kalau menurut adat ini orang tua ngasih hibah ke anak apa? Anak angkat, tapi tidak disetujui oleh anak kandung, ya kan. Kepada seseorang lah, apakah anak angkat atau siapa, orang yang ya ada hubungan dekat dengan orang yang memberi hibah. Tapi orang yang lebih dekat hubungannya dalam hal ini anak, ya tidak setuju, kan begitu. Nah, tentu di sini perlu dilihat konteksnya, iya kan. Apakah ya lagi-lagi tadi ada indikasi si pemberi hibah ini mau lari dari kewajiban, yaitu membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariah, ya kan. Sehingga ya mungkin karena tidak senang dengan anak atau bagaimana begitu, terlalu senang dengan seseorang, ya udah dihibahkan ya seluruhnya atau sebagian dari harta pusakanya, kan begitu. Sehingga anak sendiri merasa wah ada kecemburuan, saya nanti bagiannya itu akan mengecil, ya kan. Jadi betul-betul dilihat indikasinya, motivasinya begitu. Ya, kalau hibah mujarrodah kepada siapapun boleh, ya kan. Kepada orang yang baru kenal saja, ya saya hibahkan boleh kan. Apalagi ini dalam tanda kutip anak apa? Angkat. Walaupun dalam syariah kan tidak berlaku itu, main angkat-angkatan seperti itu. Anak itu al-bunuwah wal ubuwah itu ketentuan ya syariat, ya. Ini adalah bapak kamu, ini adalah anak kamu, itu di dunia wal akhirah, begitu hubungannya ini. Ya, sedangkan yang main angkat-angkat itu ya nggak ada itu. Jadi kalau seseorang meninggal maka amalnya putus kecuali disebutkan wa waladun sholihun yad'u lahu. Walad ini adalah al-bunuwah, anak biologis. Atau kalaupun diperluas anak ya edukasi santri, ya kan, itu ada. Tapi kalau anak angkat enggak masuk gitu sesungguhnya, ya. Jadi itu terkait dengan hibah tadi, apalagi pihak anak ini keberatan, perlu dilihat betul konteksnya, kan begitu. Sebab ya Sayyidina Umar pernah membatalkan seseorang itu warisan, mewarisi ya, seorang
ketika diberikan fi halatil marad, ya, ketika dia sakit, ya, dia ngasih begitu, ya. Lalu nanya, lagi-lagi kan melihat indikasi ini si fulan ini karena tidak senang dengan anak atau apa begitu, kemudian dia hibahkan, ya, wasiatkan, bukan hibah juga wasiatkan, ya, apa lagi tadi. Nah, maka Umar ibn Khattab, ya, karena fikihnya itu kan luas sekali ya, Umar itu melihat konteksnya dan situ, ya, beliau membatalkan. Tidak, ya, tidak, karena dia ini ada motivasi tidak lurus, begitu kan. Jadi ini harus dibedah, ini betul-betul, ya kan. Kalau mau ya tentu ditanya itu, ya, ini bagaimana. Jadi tidak A jawab B, tidak. Ini kan betul-betul ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, dikonfirmasi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Berikutnya pertanyaan dari Nina Rosdiana. Apakah hukum hadiah yang diberikan saat masih punya hutang kepada orang yang dihadiahkan? Ya, orang yang jadi nasabah bank itu biasanya kan punya utang ke bank, ya kan? Iya. Bolehkah orang yang jadi debitur bank, ya dia kan punya penghasilan juga, ya. Nah, lalu ngasih hadiah. Nah, tentu ya boleh. Bahkan walaupun hadiahnya itu dari uang pinjaman dari bank, boleh. Kenapa? Sebab orang itu sudah memilikinya secara penuh. Jadi malikul milkiyah tammah, malikul milkiyah tammah. Dia memiliki benda itu, uang itu dengan milkiyah tammah, kepemilikan yang penuh. Nah, kepemilikan yang penuh itu memberikan hurriyah at-tasarruf, kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, gitu kan. Di antara perbuatan hukum boleh ya dihibahkan, menghibahkan, boleh menjual, ya, boleh apapun begitu yang dibenarkan menurut hukum. Termasuk di sini adalah apa? Menghibahkan, ya, tadi. Nah, boleh itu kan, karena itu sudah menjadi miliknya, ya, dengan kepemilikan yang penuh, begitu. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizwandi bahwa, apakah harta atau aset dari hibah bisa dijual kembali atau digadaikan? Hibah itu kan, yaitu wasilah min wasail naqlil milkiyah, cara untuk mengalihkan kepemilikan dari al-wahib menjadi milik al-mauhubu lahu, ya, menjadi milik si penerima hibah. Kalau sudah jadi milik penerima hibah, lah dia punya hurriyatut tasarruf lagi kan, boleh digadaikan, boleh disewakan, boleh diberikan. Nah, tinggal gadai. Apakah gadai ini termasuk akad yang syar'i? Nah, kan, ya, di sini perlu dibedah, ya, gadai seperti apa. Nah, kalau gadai yang urfi itu ada mukhalafah di situ, sebab menggadaikan misalnya sawah, ya kan, biasanya menggadaikan itu dananya gede, ya, perbatas sekian gitu kan, digadaikan berapa, 1 kali panen atau 2 kali panen, begitu ya, itu di kampung begitu. Nah, selama itu 2 kali panen atau berapa, ya, yang menggadai itu memanfaatkan, menanami ladang itu. Nah, di sini yang enggak benar. Sebab gadai itu dalam konsep fikihnya itu kan agunan, ya, agunan itu doman, ya, doman jiddiyatil dain, ya,
Seseorang meminjam asalnya. Akad asalnya itu pinjam meminjam. Iya. Kemudian yang akan meminjamkan bolehlah pinjam ke saya atau ke bank atau kemanapun begitu kan. Tapi bagaimana? Yuk bisa bayar kan begitu. Bisa saja orang itu tanpa minta jaminan, ya udah karena percaya boleh itu. Tapi mungkin agak kurang percaya nih. Ya boleh, tapi asal ada agunan, bahasa kita agunan, ya rohnun, ya bahasa fikihnya rohnun, boleh. Ya. Rohnun itu tidak harus berupa benda, tapi apa yang menjadi jaminan, ya keseriusan dia akan bayar. Nah, itu ya. Kalau pada sampai jatuh tempo tidak bayar, nah baru dieksekusi jaminan tersebut. Kalau jaminan itu berupa al-manqul, itu harta bergerak, bisa saja motor, bisa saja televisi, bisa saja mobil kan begitu. Baru pada saatnya tidak bisa bayar, baru kan dieksekusi. Caranya dieksekusi, dilelang. Ini ya debitur saya mogok, udah diangkat tangan. Tanya gimana nih? Ya udah eksekusi saja. Dieksekusi, dilelang, ya kan dengan harga yang normal tentu saja. Iya, kalau hasil penjualan agunan itu mencukupi untuk pelunasan utangnya, ya sudah. Kalau masih kurang, ya berarti kurangnya ditambah, ya kan. Kalau berlebih, ya kelebihannya dikembalikan kepada si debitur. Itu yang benar, ya kan. Kalau model tadi itu gadai urfi, nah ini ada istiglal, eksploitasi, ya almarhun, yaitu harta yang digadaikan, dalam ini tanah, sawah atau apa. Itu yang tidak boleh begitu kan, ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibad Mutmainah, ya masih seputar rohan. Jika kita menggadaikan rumah, apakah setelah digadai kita masih bisa tinggal di dalam rumah yang sudah digadaikan? Bisa. Itu sebab tadi rumah itu tidak beralih kepemilikannya, tapi hanya dia jaminan atas kuasa pihak ketiga sesungguhnya. Ya udah, pihak ketiganya bisa saja pemerintah atau ustadz atau siapa nih nitip rumah ini statusnya marhun, ya agunan, ya hanya selama diagunkan rumah tersebut tidak boleh dialih milikan. Kalau dipakai karena memang rumahnya boleh gitu kan. Tapi kalau dihibahkan kepada adiknya, kepada siapa, tidak boleh. Yang tidak boleh itu mengalih milikkan karena statusnya sedang diagunkan. Itu pun berlaku, ini tentu dalam hal itu di perbankan dan lain-lain, diperiksa apa agunannya A, B, C, pasti akan tanya surat penyuratnya. Ini ya tidak ada diagunkan atau apa, begitu pasti. Sebab kalau nanti diklaim oleh lebih dari satu pihak, disitulah akan mengakibatkan sengketa. Ini agunannya hak bank. Oh, ini sudah diagunkan ke misalnya asuransi. Itu bagaimana, ya kan? Makanya undang-undang mengatur sesuatu yang sudah jadi agunan tidak boleh diagunkan lagi, kecuali kalau rumahnya dua petak atau apa, petak satu diagunkan ke A, ya petak B diagunkan ke mana kan begitu. Nah itu, tapi selama diagunkan boleh ditempati begitu, ya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Mar'atus Solihah, masih terkait rohan. Misalkan si A menggadaikan motornya kepada si B, bolehkah si B memanfaatkan motor tersebut? Ya, si B yang meminjamkan, yang kreditur ya, meminjamkan dana kepada si A, kan betul ya. Si A mengagunkan motor. Nah itu tidak boleh si B itu mengeksploitasi, ya kan,
ya atas manfaat dana yang dia pinjamkan. Ada kaidah dari ulama itu, kullu qardin jarro naf'an atau jarro manfaatan fahuwa riba. Nah, setiap utang yang menarik manfaat, ya saya mengutangkan ke Anda. Bagaimana agunannya motor? Ya saya manfaatin. Itu kan jarro manfaatan, walaupun bukan berupa bunga. Tapi kan ada manfaat di situ, yaitu masuk jarro naf'an atau manfaatan fahuwa riban. Riba bukan secara finansial, tapi riba non finansial. Iya, ya tidak boleh. Jadi secara akhlak tidak boleh. Dahulu para sahabat itu sangat hati-hati kalau gara-gara seseorang itu memberi pinjaman kepada saudaranya, lalu ya tiba-tiba nawarin boncengan itu kan, boncengan kuda, pakai kuda atau unta, kalau sekarang mungkin motor atau apa. Iya, itu akan ditolak sebab berarti kan mengeksploitasi kan begitu. Kalau ini jelas-jelas itu eksploitasi, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Nur Ardianti, ya. Kan biasanya ketika barang gadai itu sudah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh pemiliknya, maka barang itu akan dilelangkan. Boleh tidak kita membeli barang gadai tersebut? Ya, kita ini artinya umum ya, siapapun. Nah, iya, namanya dilelangkan ya boleh. Ya, jadi ada biro lelang begitu diatur, ya. Diumumkan bahkan kalau barangnya banyak dan signifikan begitu kan, ya akan diumumkan, ya diumumkan pengumuman lelang bla 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 ya kan, waktunya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, begitu aturannya. Karena di awal juga suka ada kesepakatan biasanya. Nah, kesepakatan kalau nggak diambil ya disepakati atau tidak, tapi aturan hukumnya begitu. Kalau sesuatu itu dijadikan agunan, suka atau tidak suka, ketika mentok dia tidak bisa bayar, iya jatuh tempo begitu, ya itu ya akan dilelang, baik dilelang oleh si kreditur ataupun oleh pihak ketiga. Ya, pihak ketiga di sini dilelang, tentu harus objektif diumumkan. Nah, seluruh masyarakat siapapun boleh, iya kan. Nah, bahkan mungkin ya ada lebih dari satu penawar ya. Ya, ini mana yang lebih maslahat untuk yang punya barang? Oh, ini harganya lebih tinggi nih. Lebih bisa menutupi tanggungan utang ya ke dia gitu. Jadi itu mana yang lebih maslahat untuk pelunasan utang itu ya. Tapi alhamdulillah sudah 10 pertanyaan nih terkait permasalahan-permasalahan yang kritis yang diajukan oleh para mahasiswa udah dijawab oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Untuk itu kita break terlebih dahulu ya, tetap support channel kami, channel YouTube Kiai Surahman ya, agar senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua.